Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Sahrul Ramadan, nomor induk mahasiswa 171216783 akan mempresentasikan hasil dari makalah tentang problematika revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Tugas kuliah Hukum Tata Negara. A. Definisi pertambangan mineral dan batu bara. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan mineral adalah kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah. Sedangkan pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Tujuan-tujuan pengelolaan mineral dan batu bara oleh negara adalah: yang pertama, menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara budaya guna berhasil guna dan berdaya saing. Kedua, menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Tiga, menjamin tersedianya mineral dan batu bara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri. Keempat, mendukung dan memenuhi dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Keenam, menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kebijakan penting dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Yang pertama, pertambangan dikuasai oleh negara. Pengembangan dan pendayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah bersama dengan pelaku usaha. Kedua, pemerintah pusat dan daerah memberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan maupun masyarakat setempat untuk melakukan perusahaan mineral dan batu bara berdasarkan izin yang sejalan dengan otonomi daerah. Ketiga, untuk penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi yang melibatkan pemerintah daerah. 4. Usaha-usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. 5. Usaha-usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat atau pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. 6. Kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Revisi UU Nomor 4 Tahun 2009. Sejumlah poin penting yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Yang pertama, kewenangan pengelolaan dan perizinan. Kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan, dan harga mineral logam, mineral bukan logam, jenis tertentu, dan batu bara adalah wewenang pemerintah pusat. 2. Perpanjangan izin operasi. Menjamin adanya kelanjutan operasi, kontrak karya, atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. 3. Peningkatan nilai tambah atau hilirisasi. Mengatur hilirisasi melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, khususnya untuk pemegang izin di subsektor mineral dan diwajibkan untuk membangun fasilitas pemurnian paling lambat tahun 2023. 4. Divestasi. Kegiatan operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib
melakukan divestasi sahamnya sebesar 51% secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta nasional. 5. Pertambangan rakyat, reklamasi dan pasca tambang. Wilayah pertambangan rakyat diberikan luasan maksimal 100 hektar dan mempunyai cadangan mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter. Pemegang IUP dan IUPK operasi produksi sebelum mengembalikan mengembalikan WIUP atau WIUPK dan yang telah berakhir wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang hingga mencapai tingkat 100%. 6. Revisi UU Minerba ini juga diklaim memperkuat BUMN karena BUMN mendapat prioritas dalam pengembalian saham divestasi. Untuk pemerintah daerah atau provinsi mendapatkan 1,5% dan sebelumnya 1%. C. Beberapa pasal yang dianggap bermasalah dan pasal yang dihilangkan dalam revisi Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Yang pertama, Pasal 1 Ayat 13A. Izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Pasal ini dinilai membuka ruang rantai baru. Kedua, Pasal 1 Ayat 28A. Wilayah hukum pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni Kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen, sehingga mengancam ruang hidup masyarakat karena seluruh kegiatan mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk di dalam ruang hidup masyarakat. 3. Pasal 4 Ayat 2 UU Minerba baru mengatur semua kewenangan perizinan tak lagi di pemerintah daerah, melainkan ditarik ke pusat. Sentralisasi ini dinilai bertentangan dengan otonomi daerah. 4. Pasal 22. Pasal 22 huruf A dan D tentang kriteria menetapkan WPR telah membuka ruang bagi penambangan di sungai dengan luas maksimal 100 hektar setelah mengubah luas maksimal sebelumnya 25 hektar. 5. Pasal 42 dan Pasal 42A. Pasal ini dianggap mempermudah pengusaha pertambangan mineral dan batu bara dalam menguasai lahan dalam jangka waktu yang lebih lama untuk keperluan eksplorasi. 6. Dihapusnya Pasal 83 Ayat 2 dan 4 UU Minerba Lama. Pasal 83 Ayat 2 UU Minerba Lama mengatur batasan luas WIUPK untuk produksi pertambangan mineral logam paling banyak 25.000 hektar. Adapun Pasal 83 Ayat 4 UU Lama menyebut batasan luas WIUPK untuk produksi pertambangan batu bara paling banyak 15.000 hektar sehingga meningkat dari sebelumnya. 7. Pasal 162 dan 164. Pasal 2 pasal ini dinilai membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang. Karena pasal 162 menyebut bahwa setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Adapun pasal 164 mengatur soal sanksi tambahan bagi orang yang dimaksud dalam pasal 164. Sanksi tambahan itu berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan diwajibkan membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana tersebut. 8. Dihapusnya pasal
165 UU Minerba Lama, pasal 165 dalam UU Minerba Lama memuat sanksi pidana bagi pejabat yang korupsi izin usaha pertambangan IUP, izin pertambangan rakyat IPR, dan izin usaha pertambangan khusus IUPK. Pasal itu menyebut setiap orang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan penyalahgunaan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan didenda paling banyak 200 juta rupiah. Namun ketentuan ini hilang dalam undang-undang baru. Sejumlah pihak menilai hilangnya UU ini membuka celah bagi korupsi di bidang minerba. 9. Pasal 169A. Pasal ini mengatur tentang perjanjian kontrak KK dan perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara atau PKP2B tanpa melalui lelang. KK dan PKP2B diberi jaminan perpanjangan otomatis 2 kali 10 tahun tanpa harus mengurangi perluasan wilayahnya. Padahal UU yang lama mengatur kawasan harus dikembalikan kepada negara setiap habis kontrak dan dilelang ulang. Pasal dalam UU anyar ini dinilai membuka celah perpanjangan sejumlah perusahaan raksasa minerba yang akan selesai masa kontraknya tanpa harus mengembalikan kepada negara. 10. Pasal 169B ayat 5. Pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi produksi, kontrak atau perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi kepada pemerintah, kepada menteri untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan. Pasal ini dianggap memberi keistimewaan bagi pemegang IUPK untuk mendapat konsesi tambahan. Ya, dari semua permasalahan-permasalahan yang akan timbul, penulis menyimpulkan seharusnya undang-undang ini perlu kajian-kajian lebih lanjut dan jangan buru-buru disahkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.